Di dalam firman Tuhan ini satu ayat aja salah, gagal semuanya. Tidak ada lagi orang percaya. Iman kita tumbuh karena kita tahu dan kita meyakini apa yang ada di dalam firman Tuhan ini adalah ya dan amin dan tidak pernah salah. Begitu dahsyatnya kesetiaan Yesus. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apa sekarang yang akan kita perbuat? Ada satu istilah negara yang mengatakan, jangan tanyakan pada negara apa yang sudah negara berikan kepadamu. Tapi tanyakan kepada dirimu sendiri apa yang sudah saudara berikan kepada negara. Ini dalam lingkungan pemerintahan. Di dalam lingkungan ABRI setianya 100%. Padahal kadang-kadang setelah kita pensiun, kita tidak punya apa-apa. Syukur kalau cepat kenal Tuhan, kita diberkati Tuhan. Kalau sudah pensiun, dengan kekuatan yang sudah sisa-sisa, apa yang akan kita lakukan? Tetapi itu pun kita setia 100%. Tanpa negara belum pernah membela kita. Ini kesetiaan yang Yesus tunjukkan. Orang bertanya, loh kalau gitu, Yesus sudah berkorban bagi kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Inilah yang kita lakukan. Membedakan dengan Allah-Allah yang lain. Kita bersuka cita. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditebus. Yang mestinya kita yang menanggung dosa itu. Kita sudah ditebus. Kita bebas. Kita lolos istilahnya. Di balik kematian Yesus. Yang ada di atas kayu salib. Ada berkat yang tercurah bagi kita. Amin. Di balik kematian Yesus, surga itu merupakan pasti bagi anak-anak Tuhan. Amin. Di balik kematian Yesus, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan di balik kematian Yesus, semua perkara bisa ditanggulangi. Ini saudara-saudara. Ini yang membedakan. Kan banyak orang berkata, loh, orang Kristen itu loh, Tuhannya mati loh, jingkrak-jingkrak. Orang Kristen Tuhannya mati cari telur. Apa hubungannya dengan telur? Kan di gereja-gereja sekarang cari telur. Sekarang itu telur disembunyi-sembunyikan. Anak-anak suruh cari yang dapat hadiah. Kalau telurnya ada digambari apa, disembunyikan di mana-mana. Siapa yang dapat telur yang warna ini dapat hadiah. Tapi kalau nggak dapat juga dapat hadiah juga. Telurnya kan sudah dapat hadiah. Telurnya kan bukan cuma satu. Ini saudara. Kalau orang meninggal kan orang biasanya, kalau orang meninggal itu bukan dirayakan. Orang meninggal itu di situ tempatnya kesusahan. Orang meninggal di situ tempatnya derai air mata. Bukan tempatnya senang-senang. Justru yang tempat senang-senang kelahiran. Tetapi kita kebalikannya karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Dan kita tidak pernah salah menyembah Dia. Amin. Kita tidak pernah salah. Apa yang menjadi problema saudara? Arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Ketika Dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Dia penuh dengan kesakitan. Karena Dia 100% manusia. Walaupun Dia Allah. Dia bisa merasakan kesakitan itu. Jangan saudara berpikir. Allah kan Dia, Yesus kan Allah. Waktu Dia ada di atas kayu salib, mungkin Dia pura-pura. Ketika Dia ditumbak, kuat aja Dia ditumbak. Orang Dia Yesus. Banyak orang berpikir demikian. Orang di luar kita sering berpikir, orang Dia Yesus. Dia ditumbak ya kuat. Gak mati-mati. Banyak orang berpikir demikian. Tetapi itulah kehebatannya. Yesus yang kita sembah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui betapa pentingnya Paskah ini. Pertama adalah firman Tuhan mengatakan Yesus mati karena Allah tahu batas kekuatan kita. Kita tidak sanggup membebaskan diri dari belenggu dosa. Tanpa penumpahan darah Kristus atau tanpa kematian Yesus tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Dan kedua dikatakan kematian Yesus tidak ada hubungannya dengan kegagalan. Kematian Yesus adalah bagian daripada rencana Allah, yaitu untuk menggenapi janji-janji Allah
bagi umatnya. Itu ayat 28. Justru dengan Yesus mati, maka akan segera dimulai pekerjaan baru yang jauh lebih mulia lagi, yaitu menjadikan tempat bagi kita di sorga. Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 1 dengan 3. Dan yang terakhir adalah kematian Kristus tidak ada hubungan dengan akhir. Tadi sudah saya sampaikan. Orang berkata kalau orang mati udah selesai. Kalau seorang jenderal pensiun atau apalagi mati, ya udah selesai karirnya. Tetapi tidak dengan Yesus. Ini awal dari segala-galanya. Ini awal daripada kehidupan kita. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, ini merupakan suatu kemenangan bagi kita. Inilah yang membuat kita bersorak-sorak. Kenapa? Kita pun akan mewarisi seperti itu. Bagi orang percaya, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Untuk bersama-sama naik ke sorga. Ini saudara-saudara. Saudara bayangkan kalau Yesus mati, ya sudah. Selesai, kita juga begitu. Yesus bangkit, dikatakan di dalam firman Tuhan. Dengan cara yang sama. Tuhan juga angkat membangkitkan kita dan membawa ke dalam sorga yang indah. Ada suatu hal yang indah di dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini dia mati. Bayangkan seandainya dia tidak mati. Orang berkata begini mungkin, wah di mana letak perbedaan Yesus dengan orang lain? Kamu bilang Yesus itu hebat. Kamu bilang itu Yesus penuh dengan mujizat. Kamu bilang dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi kenyataan ketika dia mati, ya sudah mati juga. Tetapi ketika dia hidup, ini yang membuat kita bergembira. Karena ada suatu harapan bagi kita. Amin. Inilah makna Paskah yang sesungguhnya. Paskah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sangat penting. Oleh sebab itu di daerah-daerah lain, kalau saudara pergi di kantong-kantong Kristen, di Sulawesi Utara itu, sepanjang jalan saudara, itu salib besar-besar, pertandingan, siapa yang salibnya paling baik, di dalam dikasih lampu, macam-macam. Mungkin di daerah Batak atau di Sumatera juga demikian. Tetapi saudara tidak pernah berpikir, apakah di Arab seperti itu? Dan ternyata saudara-saudara, di Arab itu justru lebih dahsyat. Kenapa? Saya kan sudah berkali-kali ke sana, apalagi Pak Samuel. Kalau pas kita pergi Natal, saudara bisa membedakan lapangan terbang yang ada di Jakarta di Juanda sama lapangan terbang yang ada di Dubai. Saudara bayangkan, itu suasananya kayak orang Kristen semua yang ada di dalam. Itu hiasan Natal semua besar-besar lagi saudara. Kalau saudara pergi di Arab yang lain sama juga. Saya kadang-kadang berpikir loh kok justru aku ke Indonesia malah kayak begini modelnya. Berapa banyak sih perbedaannya. Itu saudara-saudara. Dan jangan saudara berpikir wah kematian Yesus itu hanya dirayakan di negara-negara Kristen. Di Palestina sana pun kematian Yesus diperingati. Tanya sama Pak Samuel. Di Palestina sana banyak orang Kristen. Di Israel sana warganya juga banyak orang Islam. Iya jangan jadi, kan sekarang orang kadang-kadang, oh Israel itu begini-begini loh. Kamu nggak ngerti kali warga negara Israel banyak tentaranya Muslim ya. Oh Palestina begini loh, kamu nggak ngerti juga bahwa di Palestina tentaranya banyak yang Kristen juga. Ini bukan masalah agama. Tapi ketika Yesus mati, semuanya bersama-sama merayakan itu. Saya banyak foto dengan tentara-tentara. Karena saya tentara, ya saya foto-foto sama tentara-tentara. Foto sama tentara Palestina, tak tanya, kamu agamanya apa? Kristen. Loh, pantas dia jaga di Yerusalem. Nanti saya ketemu di sebelah, kamu agamanya apa? Loh Islam loh Pak. Loh Israel Islam loh. Iya. Kita ini kadang-kadang kan terkecoh-kecoh. Sekarang ini kan bom, nggak usah takut. Sudahlah, kalau gereja Allah baik itu Allah baik terus. Gerejanya ditaruh bom ya ketahuan. Iya, itu bukan, kita kalau gereja Allah baik bukan cuma taruh di gereja, di dalam perjalanan ada bom juga, lolos. Tanya Bu Samuel itu.
Sampai jalannya macet gitu. Kenapa? Ya gara-gara itu. Jadi itulah makna Paskah sesungguhnya. Ada satu perbedaan yang mendasar. Kenapa kita bersuka cita? Orang berkata, kenapa sih kita bersuka cita? Kenapa sih dia teriak-teriak? Iya. Loh, ada orang mati kok malah modelnya begitu. Loh, kamu nggak tahu di balik kematian itu ada kemenangan. Di balik kematian itu ada kesembuhan. Di balik kematian itu ada kebangkitan dan kita juga dibangkitkan dari orang mati. Ini yang membedakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita akan perjamuan kudus. Gak usah banyak bersaksi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Bahwa kita punya Yesus yang ajaib. Yesus yang berkuasa. Kita menyanyikan sebuah lagu. Hati sebagai hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima.